Pernah nggak sih kita merasa khawatir, merasa stres, dan merasa terisolasi dalam kehidupan dunia ini? Bagaimana tidak? Dalam sistem yang sangat kompetitif ini, kita melihat bahwa setiap individu, setiap masyarakat, itu senantiasa menyesuaikan dengan tuntutan pasar. Seperti halnya teman-teman mahasiswa, di dalam proses perkuliahan kita mengenal istilah magang. Dalam proses magang, tentu teman-teman akan sangat berbangga jikalau misalkan memiliki penempatan di lembaga atau di perusahaan yang dapat memberikan benefit secara finansial ataupun secara experience. Namun akan berbeda jikalau misalkan teman-teman memiliki penempatan magang di lembaga atau di perusahaan yang memang tidak bisa memberikan secara optimal benefit experience ataupun benefit finansial. Itu ketika kita ingin menceritakannya kepada kawan, kita agak sungkan untuk bisa sharing pengalaman kita. Nah, dalam konstruksi ini kita melihat bahwa ternyata setiap capaian individu itu akan memiliki dampak terhadap sistem sosial yang ada. Sehingga satu sama lain akan berkompetisi untuk bisa menyesuaikan dengan tatanan kehidupan yang sudah dikonstruksi. Dalam sistem market pendidikan, maka program magang itu adalah bagian dari salah satu pencapaian yang secara umum harus diakui dan juga harus dilewati oleh setiap mahasiswa. Dalam studi governmentality, hal ini dikenal sebagai neoliberal selfhood. Mengapa demikian? Karena kita melihat bahwa kehidupan manusia atau individu akan berorientasi pada sistem pasar. Neoliberal selfhood itu dikenal sebagai bagaimana kita mencitrakan diri kita, membentuk diri kita dalam tatanan neoliberal ini. Studi neoliberal selfhood salah satunya pernah ditulis oleh Stephen Vassallo yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Ada beberapa tips yang diungkapkan oleh Vassallo agar kita sebagai pemerintahan diri kita sendiri itu bisa menyesuaikan diri dalam tantangan neoliberal. Tips yang pertama adalah adaptability dan flexibility. Dalam hal ini, kita harus bisa bersikap adaptif dan juga bersikap fleksibel. Di mana tentu kehidupan neoliberal ini akan selalu changing, akan selalu dinamis. Sehingga orientasi pasar itu akan selalu bergeser pada objek tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam pemerintahan diri kita sendiri, kita perlu merefleksikan sebetulnya apa yang ingin kita manfaatkan dari situasi pasar yang berubah atau yang dinamis. Sehingga kita melihat pasar ini adalah bagian dari bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita, bukan hanya kita mengikuti tren yang ada. Kemudian yang kedua adalah self-regulations. Dalam melihat setiap capaian orang, tentu kita harus pandai melakukan self-regulation. Artinya, kita perlu bisa mengelola emosi kita atau emotion regulations. Artinya, kita perlu mulai menata diri kita, menata hati kita, agar tentu tidak terlalu berorientasi pada apa yang sudah dicapai orang lain, tapi bagaimana kita merefleksikan diri kita, bahwa tentu setiap individu memiliki capaian yang berbeda. Bahwa tentu setiap individu memiliki masa yang berbeda. Maka tatalah diri kita sendiri dan fokus terhadap apa yang ingin kita capai sebetulnya. Tips yang ketiga adalah lifelong learning. Kita membutuhkan diri kita untuk selalu belajar terus-menerus, tanpa henti. Artinya apa teman-teman? Dalam menyikapi tuntutan pasar yang ada, maka kita perlu mencermati secara objektif dan kita perlu merefleksikan ulang apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang harus kita tingkatkan dalam diri kita. Tentu untuk bisa meningkatkan diri kita, maka kita harus belajar. Oleh karena itu, lifelong learning menjadi salah satu hal yang sangat esensial mengikuti pola atau bersaing dengan tuntutan pasar yang ada. Tips yang keempat adalah optimism and creativity. Diri kita sebagai pusat dalam proses pemerintahan diri kita, maka kita harus menjaga optimisme kita untuk bisa terus bersaing, untuk bisa mewujudkan visi kita, untuk bisa mewujudkan cita-cita kita. Ada adaptability, flexibility, self-regulations, lifelong learning, optimism, and creativity. Kita berhak menentukan apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi cita-cita kita, dan tentu di sini kita didorong untuk terus meningkatkan value kita agar kita memiliki daya tawar. Meskipun sistem pasar akan selalu berubah, meskipun sistem pasar akan selalu mengarahkan individu atau masyarakat pada satu tren tertentu,
Tapi dalam hal ini kita harus memiliki nilai, kita memiliki ciri khas yang memang menggambarkan diri kita sendiri.